Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah itu di atas arsy, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Terus siapa Allah yang ada di langit? Siapa Allah yang ada di bumi? Wa huwallazi fis samai ilah wa fil ardi ilahun. Siapa coba? Siapa pula Allah yang bersama kita? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kalau yang di ars, kalau yang di langit, kalau yang bersama kita, itu adalah Allah yang sama. Memangnya Allah itu ada berapa? Ikuti terus obrolan kita biar Anda tidak gagal paham. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Dalam obrolan kita sebelumnya, kita sampai pada pemahaman bahwa agama-agama yang ada di dunia ini memiliki persepsi yang berbeda tentang keberadaan Tuhan mereka. Ada agama-agama yang mempersepsi Tuhan mereka bersifat transenden. Tuhan mereka ada pada tempat tertentu, jauh dari kehidupan keseharian umat manusia. Tetapi ada juga agama-agama yang mempersepsi Tuhannya bersifat imanen. Tuhan selalu hadir atau bahkan menyatu dalam kehidupan keseharian umat manusia. Nah, Islam sendiri bagaimana mempersepsi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Obrolan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi menarik karena pada akhir-akhir ini kita seringkali disuguhi perbincangan yang hangat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu bertahta di atas arsy. Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Yang benar yang mana? Mari kita buka ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, banyak. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengindikasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di mana. Kalau kita bisa memilah, mungkin kita bisa mengklasifikasi ayat-ayat Al-Quran terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi 5 klaster. Yang pertama, ada 7 ayat yang dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersemayam di atas
arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Tsummastawa 'alal arsy. Kata istawa ada yang mengartikan dengan istaqarra, jalasa, atau ala wartafa'a, duduk dan bertahta. Tetapi ada juga yang kemudian, enggak, jangan diartikan duduk dan bertahta, tapi mengawasi dan menguasai. Yang kedua, ada 3 ayat yang mengindikasikan kepada kita bahwa Allah itu ada di langit. Aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard. Ada ayat yang lain. Am amintum man fis sama ay yursila alaikum hasiba. Pada ayat yang lain. Wa huwallazi fis sama ilah. Berdasarkan 3 ayat ini kita bisa memahami bahwa di mana Allah itu berada. Allah berada fis sama. Allah itu ada di langit. Yang ketiga, Allah juga secara tegas memberitahu kepada kita wa huwallazi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Di mana Allah? Di bumi, fil ard. Keempat, Allah itu di mana? Allah selalu bersama kita. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata li sahibihi kepada sahabatnya Abu Bakar di Gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah itu akan selalu bersama kita dimanapun dan kapanpun Anda berada. Bahkan dalam banyak ayat-ayat yang lain, Allah juga menjelaskan bahwa innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al mu'minin. Allah selalu bersama orang-orang mukmin, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar, Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya itu, di dalam ayat-ayat yang lain Allah juga menggambarkan tentang keberadaan dirinya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang saya, jawab, fa inni qarib. Sesungguhnya saya dekat dengan kalian semua. Begitu dekatnya Allah dengan umat manusia. Pada ayat yang lain, secara tegas juga Allah menyatakan, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu sangat-sangat dekat. Jauh lebih dekat min hablil warid, dari urat leher, dari urat nadi. Kalau sudah dekat dengan urat nadi, mana yang lebih dekat? Berarti seakan-akan Allah bersama kita, mendampingi kita dalam kehidupan keseharian kita di dunia ini. Ada 5 tempat yang diindikasikan oleh Allah terkait dengan keberadaan dirinya. Yang pertama, Allah itu alal arsyistawa. Yang kedua, Allah itu fis sama, di langit. Yang ketiga, Allah itu fil ard, di bumi. Yang keempat, Allah itu bersama dengan orang-orang, bersama dengan seluruh umat manusia. Ma'ana, ma'akum. Dan yang kelima, aqrabu min hablil warid. Jauh lebih dekat dari urat leher. Pernyataan-pernyataan Allah dalam Al-Quran tersebut mengindikasikan kepada kita bahwa wujudullah, keberadaan Allah, bukan semata-mata Allah ada, Allah maujud, tetapi Allah
selalu hadir dalam kehidupan seluruh alam semesta, menciptakan, mengatur, dan mengawasi kehidupan alam semesta, hadir dalam kehidupan umat manusia, memberikan bimbingan, memberikan pertolongan kepada seluruh umat manusia dalam mengelola dan mempertahankan kelestarian alam semesta. Meskipun demikian, pernyataan-pernyataan Allah di dalam Al-Quran yang mengindikasikan bahwa Allah berada pada titik-titik tertentu, 5 titik, sebagaimana yang kita ketahui dari ayat-ayat yang terbaca tadi, juga menggelitik pertanyaan kritis banyak orang. Kalau Allah itu di atas arsy, terus siapa Allah yang ada di langit? Siapa Allah yang ada di bumi? Kalau Allah itu bersama saya, siapa yang bersama Anda? Pernyataan-pernyataan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran tadi memang kemudian membangkitkan banyak pertanyaan kritis kita. Indikasi bahwa Allah ada pada 5 titik yang berbeda, membangkitkan pertanyaan, memangnya Allah itu berapa? Ya jelas satu. Nah, kalau kemudian Allah itu satu, la ilaha illallah, yang satu itu ada di mana? Kalau yang satu itu alal arsy, di atas arsy, yang di langit siapa? Allah yang di bumi siapa? Kalau Allah yang satu itu bersama saya, yang bersama Anda siapa? Yang kedua, kalau Allah itu satu, berarti Allah itu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kadang-kadang di atas arsy, kadang-kadang di langit, kadang-kadang di bumi. Ketika di bumi, kadang-kadang bersama saya. Pada saat yang lain, bersama Anda. Kalau kayak gitu, sembrono Anda. Anggap Allah kayak burung emprit aja. Kayak belalang saja. Mencolok sana, mencolok sini, gitu kan. Kadang di sana, kadang di sini. Sembrono. Meskipun pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat logis. Dan kita sebagai Muslim harus mampu memberikan jawaban secara sederhana dan logis. Ini tantangan kita semua. Ya kadang-kadang seringkali kita lari, begitu ada pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini, ya sudahlah, gak usah tanyakan tentang hal itu. Udah pokoknya beriman saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya Allah itu maujud, Allah itu wujud. Selesai. Kadang-kadang kita mencoba menghindar dengan argumentasi, dengan alasan-alasan yang seperti itu. Padahal, kalau kita mau berpikir logis secara sederhana saja, misalnya Jawa Tengah seluruhnya diguyur hujan selama 12 jam kemarin. Mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau kemudian ada
orang Banyumas menyatakan bahwa Banyumas diguyur hujan kemarin selama 12 jam, mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Orang Pekalongan juga berkata yang sama. Pekalongan diguyur hujan selama 12 jam. Surakarta diguyur hujan selama 12 jam kemarin. Kebumen diguyur hujan selama 12 jam kemarin. Pertanyaannya, hujan yang mengguyur Kebumen, hujan yang mengguyur Surakarta, hujan yang mengguyur Banyumas, hujan yang mengguyur Pekalongan, itu hujan yang sama atau hujan yang berbeda dengan hujan yang mengguyur seluruh wilayah Jawa Tengah? Karena ruang lingkup hujan itu adalah seluruh wilayah Jawa Tengah, maka hujan yang mengguyur Banyumas, hujan yang mengguyur Pekalongan, hujan yang mengguyur Surakarta, hujan yang mengguyur Kebumen, kemarin pada saat jam yang sama tentu saja adalah hujan yang sama. Kecuali kalau hujannya bersifat lokal. Logika sederhana tentang hujan mengguyur seluruh wilayah Jawa Tengah tersebut mampu kita jadikan argumentasi sederhana untuk menjelaskan bahwa Allah yang bersemayam di arsy, Allah yang ada di langit, Allah yang ada di bumi, Allah yang hadir bersama, berdampingan dengan umat manusia adalah satu adanya. Karena kalau kita meminjam penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah yang mengibaratkan dunia, bumi, dan seluruh apa yang ada di bumi, seluruh apa yang ada di langit, dan juga seluruh apa yang ada di antara bumi dan langit, diibaratkan adalah genggaman tangan ini, dan kemudian arsy itu adalah al-kubbah, al-faid, al-qabd, yang yarfa wa yakhfat. Arsy itu adalah sesuatu yang melingkupi, yang mencakupi, yang terdapat di dalamnya as-sama wal ard. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, tentu saja memiliki makna keberadaan Allah di atas arsy meliputi juga seluruh elemen, seluruh unsur-unsur yang ada di dalam arsy itu. Nah, unsur yang ada di dalam arsy itu ya bumi, langit, termasuk manusia. Karena manusia hidup di atas bumi. Karenanya, meskipun ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang keberadaan Allah yang
ada pada 5 titik itu tadi, tetapi sesungguhnya Allah yang ada pada 5 titik tersebut adalah Allah yang sama. Kedua, ketika kemudian kita mengkomparasikan ayat-ayat seperti Ar-Rahmanu 'alal arsistawa tersebut dengan fakta bahwa Allah itu maha besar, Allahu Akbar, kemahabesaran Allah sudah barang tentu, tak tertandingi. Hal itu menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy bukan saja berarti berada dalam meliputi seluruh unsur yang ada di dalam arsy, tetapi juga melampaui arsy itu sendiri. Kenapa? Karena arsy itu, meskipun di dalam beberapa ayat dan hadis dinyatakan alam makhluk yang sangat-sangat besar, tapi tetap saja ketika berhadapan dengan kemahabesaran Allah, pasti tidak akan mampu menandingi kebesaran Allah. Karenanya bagi saya, pengertian Ar-Rahmanu 'alal arsistawa atau summastawa 'alal arsy artinya adalah Allah berada meliputi seluruh unsur yang ada dan melampaui arsy. Oleh karenanya, menurut saya agak sembrono jika kemudian memberikan makna bersemayam di arsy itu sama dengan duduk dan bertahta. Sebab pemaknaan seperti itu mengindikasikan bahwa Allah terwadai oleh arsy dan itu mustahil adanya. Karena Allah adalah Khalik, sementara arsy adalah makhluk. Allah tak terbatas, arsy terbatas. Sesuatu yang tak terbatas tidak mungkin diikat, dipagari oleh sesuatu yang bersifat terbatas. Kira-kira begitulah maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.